Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mentarinera Afifa dari kelas 12 IPA 2. Pada materi novel kali ini, saya akan menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca. Dan novel yang saya baca kali ini adalah novel Laskar Pelangi. Yang pertama, saya akan menjelaskan unsur ekstrinsik dari novel Laskar Pelangi. Yang pertama, latar belakang pengarang. Lingkungan tempat tinggal pengarang mempengaruhi psikologi penulisan novel. Apalagi novel Laskar Pelangi merupakan adaptasi dari cerita nyata yang dialami oleh pengarang langsung. Letak tempat tinggal pengarang yang jauh berada di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, Sumatera Selatan, ternyata benar-benar dijadikannya latar tempat bagi penulisan novelnya. Andrea berpendidikan ekonomi di Universitas Indonesia dan beliau mendapatkan beasiswa Uni Eropa untuk studi Master of Science di Université de Paris, Sorbonne, Prancis dan Civil Hallam University, United Kingdom. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang masyarakat pengarang. Yang pertama adalah latar belakang sosial dan budaya. Pada novel ini, banyak sekali unsur-unsur sosial dan budaya masyarakat yang bertempat tinggal di Belitung. Adanya perbedaan status antara komunitas buruh tambang dan komunitas pengusaha yang dibatasi oleh tembok tinggi yang merupakan latar belakang sosial, di mana interaksi antara kedua komunitas ini memang ada dan saling bergantungan. Komunitas buruh tambang memerlukan uang untuk melanjutkan kehidupan, sedangkan komunitas pengusaha memerlukan tenaga para buruh tambang untuk menjalankan usaha mereka. Dan yang kedua, latar belakang religi atau agama. Latar belakang religi atau agama si pengarang sangat terlihat seperti pantulan cermin dalam novel Laskar Pelangi ini. Nuansa keislamannya begitu kental. Dalam beberapa penggalan cerita, pengarang seringkali menyelipkan pelajaran-pelajaran mengenai keislaman. Dan yang ketiga ada latar belakang ekonomi. Sebagian masyarakat Belitung mengabadikan dirinya pada perusahaan-perusahaan timah. Digambarkan dalam novel bahwa Belitung adalah pulau yang kaya akan sumber daya alam. Namun, tidak semua masyarakat Belitung bisa menikmati hasil bumi itu. PN memonopoli hasil produksi, sementara masyarakat termarginalkan di tanah mereka sendiri. Latar belakang ekonomi dalam novel ini diambil dari kacamata masyarakat Belitung, kebanyakan yang tingkat ekonominya masih rendah, padahal sumber daya alamnya tinggi. Yang keempat ada latar belakang pendidikan. Dalam novel ini terkandung banyak sekali nilai-nilai edukasi yang disampaikan pengarang. Pengarang tidak hanya bercerita, tapi juga menyajikan berbagai ilmu pengetahuan yang diselipkan di antara ceritanya. Begitu banyak cabang ilmu pengetahuan yang diselipkan antara lain seperti sains yang berupa fisika, kimia, biologi, dan astronomi. Pengarang gemar sekali memasukkan istilah-istilah asing ilmu pengetahuan yang tertuang dalam ceritanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sudut pandang pengarang. Dalam novel Laskar Pelangi, pengarang menceritakan pandangan pengarang terhadap kehidupan pendidikan anak-anak masyarakat Belitung di era tahun 70-an. Dan pengarang juga menceritakan terdapat cerminan masyarakat terkait dengan kesenjangan perekonomian pada masalah kemiskinan. Dan yang terakhir, hasil interpretasi pandangan pengarang novel Laskar Pelangi. Yang pertama, Laskar Pelangi adalah sebuah novel yang berkisah tentang cerita nyata yang dialami penulis. Dan yang kedua, novel ini menceritakan dimensi kehidupan yang cukup kompleks, menyangkut persoalan ketimpangan pendidikan, kemiskinan, dan kesenjangan sosial masyarakat Belitung pada kurun waktu tertentu. Dan yang terakhir, pengarang menceritakan bahwa guru memiliki peran penting dalam kehidupan dan disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.